Yuk, ayo Nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mineralogi Petrologi kelas A akan menjelaskan mengenai pengaplikasian batuan sedimen untuk teknik lingkungan. Di sini saya Danang Budi Prasetyo NIM 114220012 sebagai moderator dan juga sebagai pemateri, dan rekan-rekan saya ada Febrianti Dwi Anggraini NIM 114220005 dan juga Desi Fitriasari NIM 114220011 dan juga Ponia Zahra NIM 114220031. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menjelaskan PPT mengenai batu bara ini. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi materi pembatuan dalam teknik lingkungan, yaitu kami mengambil tema yaitu batu bara. Pengertian batu bara sendiri adalah batuan sedimen yang terbentuk dari proses biokimia yang berasal dari material tumbuhan yang terkompaksi di lingkungan rawa. Proses pembentukan batu bara berjalan dalam waktu yang cukup lama, serta melibatkan suhu dan tekanan. Proses pembentukan batu bara sendiri yaitu dimulai dengan sisa-sisa tumbuhan yang membusuk dan terendapkan, yang disebut dengan gambut atau peat. Selanjutnya, akibat pembebanan dan suhu yang meningkat, gambut akan berubah menjadi lignit. Pembebanan tersebut berlanjut dan tekanan akan semakin meningkat yang disertai dengan peningkatan suhu. Seiring dengan perkembangan waktu, lignit akan berubah menjadi bitumen atau bituminous. Proses pembebanan yang terus berlanjut disertai dengan deformasi dan struktur geologi yang berkembang disertai kenaikan suhu akan menyebabkan bitumen berubah membentuk atau membuat antrasit. Baiklah, akan dilanjutkan dengan Desi. Selanjutnya yaitu lingkungan pengendapan batu bara. Pengendapan adalah proses mengendapnya material sedimen yang berasal dari hasil erosi pada suatu lingkungan tertentu, dikarenakan energi arus yang mengangkutkan melambat. Lingkungan tempat material sedimen diendapkan disebut dengan lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan secara umum dapat dibagi menjadi tiga antara lain. Yang pertama yaitu kontinen atau daratan, yang kedua yaitu transisi, yang ketiga yaitu marin atau laut. Selanjutnya yaitu keterkaitan batu bara terhadap pembentukan air asam tambang. Unsur sulfur yang paling tinggi berada pada roof dan floor pada lapisan batu bara. Unsur sulfur tersebut dipengaruhi oleh lapisan penutup batu bara itu sendiri serta zona pengendapan batu baranya. Pada batu bara itu sendiri memiliki unsur karbon, kadar abu, dan zat terbang. Dari beberapa parameter karakteristik tersebut, ada unsur karbon yang dapat menetralkan nilai pH. Untuk kadar abu dan zat terbang itu berpengaruh terhadap proses kualitas pembakaran batu bara, sehingga yang menjadi unsur utama diidentifikasi pada batu bara untuk potensi pembentukan air asam tambang, yaitu hanya kandungan sulfurnya saja yang berpotensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian air asam tambang. Air asam tambang atau AAT adalah salah satu isu lingkungan yang berpotensi terjadi di kegiatan penambangan baik batubara maupun biji. Penyebab dari air asam tambang ini adalah rendahnya pH akibat tingginya senyawa logam besi, mangan, aluminium, dan sulfat. Asid drainage atau air asam tambang merupakan air yang terbentuk di lokasi penambangan dengan nilai pH yang rendah atau pH-nya kurang dari 6. Proses terbentuknya air asam tambang ini timbul akibat kegiatan pertambangan dikarenakan pengaruh mineral sulfida yang terdapat pada batuan di tambang. Mineral sulfida tersebut kontak dan teroksidasi oleh oksidator utama yakni oksigen dan pembentuk. Selanjutnya yaitu pembentukan air asam tambang. Air asam tambang ini terjadi akibat proses oksidasi mineral virit dan mineral sulfida dalam tanah melalui pengambilan bahan tambang proses oksidasi. Itu pelapukan dari pirit, pengoksidasian pirit menjadi sulfat dan besi fero. Timbul akibat kegiatan pertambangan dikarenakan pengaruh mineral sulfida yang terdapat pada batuan di tambang.
Mineral sulfida tersebut kontak dan teroksidasi oleh oksidator utama, yakni oksigen, dan membentuk produk-produk oksidasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Danang. Oke, baik. Faktor yang mempengaruhi air asam tambang. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan, migrasi, dan dampak potensial terhadap penerima air asam tambang, itu faktor-faktor yang mengatur laju reaksi oksidasi sulfida dan juga faktor-faktor yang mengubah komposisi air penyaliran tambang atau mine waste sebelum ataupun setelah keluar tambang ataupun fasilitas pengolahan. Faktor fisika dan juga kimia yaitu jenis, luas permukaan, enkapsulasi, bentuk kristal, dan juga morfologi dari mineral sulfida. Selanjutnya pH, potensial redoks, suhu, sumber air lingkungan sekitar, dan juga jenis dalam kurung oksigen dan ion feri, serta ketersediaan oksidan. Faktor biologis juga dapat mempengaruhi laju reaksi dari oksidasi sulfida yang ditandai dengan kemampuan bakteri Aciditio-Bacillus peroxidan dalam mengkatalis oksidasi sulfida dan ion ferro. Next. Upaya pencegahan air asam tambang yaitu pertama pengapsulan. Metode pencegahan air asam tambang dengan menempatkan material PAV dan NAF sedemikian untuk menghindari terjadinya air asam tambang. Meminimalkan infiltrasi oksigen dan air ke dalam lapisan batuan yang mengandung mineral sulfida. Yang ketiga, penetralan air asam tambang dengan penambahan material alkali, salah satunya dengan menggunakan kapur tohor. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.